Kalau aku mengatakan bahwa iblis adalah juru selamat Oten, itu berdasarkan 1 Korintus pasal 5 ayat 5, bahwa dikatakan bahwa orang itu harus diserahkan kepada iblis dalam nama Yesus, baru jiwanya bisa, rohnya bisa selamat. Dan juga pernyataan Edis yang mengatakan bahwa penyalipan karya iblis. Kalau penyalipan karya iblis, berarti orang Kristen selamat karena siapa coba? Ya karena iblis lah. Maka bisa nggak dikatakan kalau iblis juru selamat? Jadi kalau kita mengatakan iblis juru selamat itu bukan penistaannya gitu. Bukan. Kenapa? Padahal Karena itu sakit loh tertulis. ya. Kenapa itu tidak bisa dikatakan penistaan? Itu konsekuensi dari narasi kitabnya. Edis berkata penyalipan karya iblis. Sekarang yang selamat karena karya iblis ini siapa? Karistam. Terus bisa nggak dikatakan gara-gara iblis orang Kristen selamat? Bisa nggak dikatakan? Sakit, tapi itu bukan penghujatan ya. Loh, itu tertulis di kitab mereka. Orang ini harus diserahkan kepada iblis supaya rohnya selamat. Sekarang saya tanya, apakah iblis bisa menjadi asbab mereka selamat? Iya bisa. Ya sudah, kalau begitu yang tukang menyelamatkan siapa di situ jadinya? Iblis. Ya sudah, salah nggak saya kalau saya bertanya, apakah iblis juru selamat Oten? Salah kalau begitu. Diksi saya adalah pertanyaan. Oke. Kalau begitu, sebentar. Ya, Sebelum masuk di sana, Bang, hati-hati Bang. Salah. Oke, kita bahas ya. Oke, kita bahas. Tolong jelaskan kepada saya apa definisi juru. Tuhan itu mati, Mbak, untuk menebus dosa kami, bukan Yang saya iblis. tanya, definisi juru selamat apa? Definisi juru selamat apa artinya? Kamu tahu arti juru masak nggak? Tahu. Tahu arti juru parkir nggak? Apa artinya juru masak? Intinya omongan Mbak itu iblis juru selamat. Kalau kamu berani mengatakan saya salah, kamu harus membantah narasi saya. Ya makanya saya bantah naik sini, Mbak. Apakah narasi iblis juru selamat itu bentar mati dulu. di kayu salib karena menebus dosa kami. Sebentar dulu, saya mau tanya dulu, konfirmasi dulu. Jangan-jangan kamu nggak paham arti juru selamat apa? Penyelamat. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan kamu? Menebus dosa kami, Mbak. Gimana sih? Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Makanya kami berarti hidup baru. dengan cara mati kan? Dia. Saya nggak, jangan menjelaskan yang nggak saya tanya loh. Mana-mana ini. Aku menjelaskan tema loh, iblis juru selamat salah. Berarti Tuhanmu harus mati dulu kan untuk menyelamatkan. Santai lah. Ya memang lo pelan-pelan. Abang bisa penjarakan dia loh, Bang. Pelan-pelan. Iya. Hati-hati Kalau pelan-pelan. kamu benar saya bisa. Ya, kalau kamu benar, kamu bisa penjarakan saya. Kalau saya salah. Nggak usah banyak cerita. Udah kuliah biadabnya Kristen tuh udah. Nggak usah bohong. Kristen banyak biadab. Udah. Yang melaporkanku Kristen. Yang melaporkanku. Nggak usah biadab. Nggak usah menipu. Kristen ini penipu. Yang melaporkanku tuh si Dos masih jabat namanya. Loh, yang melaporkan Bang Zuma dan aku itu adalah Dos masih jabat Kristen. Nggak usah. Aduh, kami ini. Udah diam kau. Kami nggak ada yang percaya dengan omongan Kristen. Aku langsung aja ke poin. Kalau saya diam berarti nggak debat dong. Aduh. Ini debat untuk gimana? Nggak perlu kok mempromosikan ke kalian itu orang baik. Nggak ada yang percaya. Bukan berarti Mbak itu nyuruh aku diam. Saya lagi bahas 1 Korintus pasal 5. Saya suruh kau diam mempromosikan kau yang sok baik, padahal kalian biadab. Kan aku bilang kami nggak ada yang percaya Kristen. Bukan baik. Saya lagi ngomong ini, nggak usah kemana-mana. Banyak kali. Jangan banyak ini orang Kristen ini memang telinga. Keturunan Adam dan Hawa. Nggak usah kau banyak cerita. Saya lagi nggak nanya itu. Ini loh 1 Korintus. Nih, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Kepada siapa orang ini diselamatkan? Orang ini diserahkan? Enggak. Mbak mungkin kurasa konsepnya itu kurang paham. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan. Bisa nggak diselamatkan pada hari Tuhan? Diselamatkan pada hari Tuhan. Baca dong. Iya, diselamatkan pada hari Tuhan. Diserahkan kepada siapa orang itu? Diserahkan kepada siapa orang itu? Diserahkan kepada siapa? Kepada iblis kan. Kalau tidak diserahkan kepada iblis, bukan diselamatkan oleh. Tidak ada diselamatkan oleh. Pada hari?
Karena baca dong. Iya, Jangan diselamatkan separ-separ pada hari Tuhan karena apa? Berarti Karena kita diserahkan baru kepada diselamatkan hari Tuhan. Gimana sih? Iya. Kalian diselamatkan pada hari Tuhan karena apa? Karena gini loh Mbak ini nggak paham dalam. Kalian diselamatkan pada hari Tuhan karena apa? Kita kan orang berdosa. Kalian diselamatkan pada hari Dengar Tuhan dulu, karena iya, apa? Makanya saya perjelas. Kalian diselamatkan pada hari Tuhan karena saya apa? Saya mau memperjelas. Silakan. Kita memang Kalian diselamatkan pada hari Tuhan karena apa? Perlu saya ulangi ayatnya? Saya ulangi ayatnya nih ya. Orang itu harus diserahkan kepada iblis. Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhanmu kepada iblis. Bisa saya jelaskan? Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi orang ini diselamatkan pada hari Tuhan karena apa? Bisa karena saya jelaskan? Karena siapa? Karena siapa? Silakan jelaskan. Karena siapa? Kita ini kan manusia berdosa. Ini kan yang membuat dosa itu kan data, dia jangan speak doang. Maksudnya? Banyak kali cerita Kristen nih ya. Banyak kali ceritamu. Yang saya tanya itu adalah ketika kau diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, kalau kita banyak cerita udah turun kau. Kristen, di sini nggak ada lagi kalian itu bisa mengatakan kami nggak kayak gitu. Najis orang Islam percaya karena kami sudah melihat kebiadaban kalian. Baik sepanjang sejarah kalian biadab, aslinya kalian memang biadab. Nggak usah kalian mengatakan kami baik. Najis, bohong itu. Itu pendusta akibatnya, kalian. Itu akibatnya pendeta kalau nggak ngajarin yang secara data, akhirnya orang-orang spekulasi sembarangan. Iya. Jadi mereka akhirnya menghujat kita, padahal mereka pikir kita menghujat mereka, padahal mereka sendiri yang menghujat. Mereka sendiri yang menghujat. Iya, padahal jelas tertulis di situ. Kalian itu bisa diselamatkan karena iblis. Makanya aku bilang iblis juru selamat. Tuhan kalian menjadi juru selamat bukan karena dia ambil kalian selamat, tapi dia mati. Sama seperti iblis ini nih. Iblis itu tempat diserahkannya kalian. Tanpa iblis kalian selamat nggak? Enggak. Maka iblis juru selamat karena dia yang menyelamatkan kalian. Tanpa iblis kalian masuk neraka. Dan itu bukan cuma satu-satunya ayat bahwa iblis juru selamat, bukan. Edis mengatakan penyalipan karya iblis. Maka karya siapakah karya keselamatan? Iblis. Yang bertanggung jawab ini pendeta nih, harus naik mereka menjelaskan itu dia. Karena mereka ngasih doktrin yang sembarangan, orang Kristen tersesat. Dikiranya kita nih bodoh. Maka ketika mereka naik, kami loh orang baik, kami nggak pernah gitu, kami nggak pernah melaporkan. Najis kami percaya. Bukankah kalian adalah minoritas yang konon katanya nggak pernah melaporkan kami? Kau pikir yang melaporkan aku sama Bang Zuma tuh Islam, Kristen? Kami nggak laporkan. Penipu kalian itu. Rata-rata yang paling banyak menghujat agama Islam itu Kristen. Padahal kalian masih minoritas. Giliran kami bertanya, kalian memfitnah. Di Eropa itu cuma menanyakan tentang Hitler membunuh Yahudi aja bisa dipenjarakan loh, nggak sih bebas. Karena memang menurut mereka. Iya. Mereka doang. Bebas bicara itu menghina Islam. Kalau membuka aib agama mereka, kita dipenjarakan di Eropa. Itu kelakuan mereka. Jangan berharap mereka itu bebas bicara. Makanya Edis itu dapat tempat di Amerika karena mereka kan menghujat Islam. Bahkan Edis itu suatu saat bisa dibiayai oleh Amerika kalau dia maksimal menghujat agama Islam. Di kitab mereka itu bisa menghujat loh, asal jangan hujat Roh Kudus, bisa menghujat manusia. Menghujat Yesus saja boleh kok. Iya. Oke, kita sapa nih. Putra Fajar, agamanya apa? Selamat sore kakak, saya agama Kristen kak. Ya silakan bro, tema kita adalah apakah iblis juru selamat Oten berdasarkan 1 Timotius pasal 5 nomor 5 dan berdasarkan pernyataan Edis bahwa penyalipan adalah karya iblis. Bisa membantah itu? Silakan. Ya kalau masalah penyalipan itu, kalau menurut saya ya kak, karena gini kak, kadang pemikiran seseorang beda-beda kak, menurut saya ya. Jadi kalau gitu kita nggak usah pakai pemikiran orang, pemikiran Anda saja. Menurut Anda penyalipan karya siapa? Sebenarnya gini, kalau penyalipan itu dulu dirancangkan itu karena
karena oleh iblis, itu karena dihasut iblis gitu. Berarti yang merancang penyalipan itu iblis. Iya, karena gini. Dulu Dan itu, yang selamat karena rancangan iblis siapa? yang kemana Kak? Penyalipan adalah rancangan iblis. Dan yang selamat karena rancangan itu siapa? Ya Tuhan lah. Tuhanmu selamat. Berarti penyalipan ini menyelamatkan Tuhan. Gini Bukan Kak. Kristen yang selamat. Gini Kak. Coba dengarkan baik-baik pertanyaannya Bang. Jangan Bang, berusaha ada pura-pura nggak tahu. Gini, Kak. Iblis Bentar, Kak. Jangan dulu. Saya lagi nggak mau bicara yang lain Bang. Saya ini Oke. fokus kepada materi. Saya lagi nggak tertarik membahas curhatan Kristen. Saya lagi tertarik membahas iblis juru selamat Oten. Bentar Kak. Gini, Kak. Anda sudah menjawab bahwa penyalipan rancangan iblis. Siapakah yang ditebus dosanya sehingga selamat karena rancangan iblis ini? Siapa? Gini. Oke, aku jawab ya Kak ya. Kita pelan-pelan aja. Silakan. Nggak usah. Nah, nggak usah kita bawa. Loh, dari tadi kan memang saya pelan-pelan. Kalau Anda cepat, saya juga cepat. Gini, sebenarnya gini Kak. Kalau kami ya pelajaran di Kristen ya, sebenarnya gini. Tujuan itu ketika Yesus disalibkan itu tujuan memang untuk menebus manusia. Ya. Bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi umat manusia. Bukan untuk orang Kristen saja, tapi untuk Saya umat nggak manusia. nanya itu perasaan. Loh, Saya jadi- lagi bertanya, siapakah yang diselamatkan karena rancangan iblis? Itu yang selamat siapa? ya manusia lah. Kan aku bilang tadi. Saya selamat. Saya Ya, selamat. kalau Anda percaya, kalau Anda percaya selamat, kalau enggak bagaimana? Berarti cara kalau saya percaya jadi apa Kristen, saya? Bang. Jadi Islam atau jadi Kristen? Kenapa nggak mau menjawab Kristen? Malu. Satu. Tahu konsekuensi kalau iblis adalah juru selamat Kristen. Gini Kak, makanya aku bilang Kak, pikiran manusia enggak Kenapa sama. Anda sulit sekali menjawab bahwa yang diselamatkan karena rancangan iblis adalah umat Kristen? Karena Anda tahu secara rasio, kalau Anda menjawab Kristen, maka Anda baru sadar, oh iya ya, iblis juru selamat kami. Sekarang Akhirnya gini. Anda nggak bisa bantah saya. Sekarang gini. Saya cuman bertanya saja, Anda nggak bisa jawab. Itu Sekarang gini, bukti sebenarnya Anda sadar. Apa Bentar, gini? Kak. Gini apa? Tadi kan Kakak bilang selamat, yang selamat itu kan aku bilang umat manusia, kan? Termasuk juga kan aku bilang Tuhan tidak memilih-milih, tidak memilih agama sebenarnya, tapi kan orang, makanya aku bilang orang yang pikirannya salah-salah. Ketika beda agama dia bilang gini gini gini. Sebenarnya tidak, tapi itulah pikiran seseorang manusia. Udah aku bilang, kalau kita percaya, kutanya dulu Kakak, hidup ini Kakak gini. Kalau Kakak meninggal itu tujuan Kakak kemana? Pasti untuk surga kan? Iya kan? Jadi Anda ngomong apa, Bang? Bang, Saya nggak kembali ke ngerti. tema, Bang. Saya lagi nggak bahas omongan Anda itu. Itu silakan Anda sampaikan di gereja. Anda bilang tadi apa? Tuhan Anda nggak pilih-pilih. Kok berani-beraninya enggak Anda berbohong di hadapan saya? Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Tuhan Anda bilang begitu. Lalu Anda bilang Tuhan Anda nggak pilih-pilih. Tuhan Anda aja bilang gitu kok, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Terus Anda bilang bahwasanya Tuhan Anda nggak pilih-pilih. Gimana ini? Ayo Bang, pelan-pelan biar kita penjarakan dia, Bang. Ayo pelan-pelan. Oke. Berarti sekarang ginilah itu. Kutanya dulu Kakak kembali ya. Kakak punya Tuhan atau enggak? Saya punya Tuhan. Ya. Terus? Di mana Tuhan itu sekarang? Menurut Kakak? Beristiwa alal arash. Bukan menurut saya, menurut Al-Quran saya. Saya tidak boleh sok tahu, Bang. Tidak ada yang bisa menghampiri Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Jadi setiap manusia tahu tentang Tuhan itu karena Tuhan yang beritahu. Saya diberikan pengetahuan oleh Tuhan. Diam dulu. Saya tadi bertanya kepada Anda, ingin mendengarkan jawaban. Tapi kenapa ketika Anda bertanya ke saya, Anda tidak mau mendengarkan jawaban saya? Mau kalian tuh apa? Saya tanya Anda tidak menjawab. Oke, lanjut, Kamu lanjut. tanya saya menjawab, kamu tidak mau dengar. Kristen ini mau lanjut, ngapain ke sini kalau gitu? Oke, lanjut dulu Kak. Saya diberitahu di mana Allah saya berada, yaitu istiwa alal aras. Allah saya yang katakan Allah beristiwa alal aras. Di mana aras? Ya aku nggak tahu. Allah bersemayam di arsy dan aku nggak tahu. Memangnya Nah, masa nggak tahu Apa? artinya? Artinya nggak tahu. artinya tujuannya saya apa? tahu loh.
Tadi nggak tahu. Makanya kalau seandainya mendengarkan omongan orang itu, dengar dulu, dengar telinga, jangan telinga bermasalah. Yang saya bilang, saya tahu artinya, tapi saya nggak tahu di mana tempatnya. Dengar orang ngomong, biar nggak salah paham. Artinya istiwa alal aras, bersemayam di arsy. Kalau kau tanya di mana arsy, aku nggak tahu, aku belum pernah ke sana. Nah, jadi sekarang aku tanya, kau pernah nggak ke surga tempat Yesus? Bang, kalau kita tahu di mana Tuhan, kita jadi Tuhan, Bang. Iya, dalam kitabmu 1 Timotius pasal ke-6 nomor 16, tidak ada yang bisa menghampiri Tuhan dan tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Lalu kau bertanya seolah-olah kau lebih hebat daripada si Timotius. Timotius aja bilang loh, tidak ada yang dapat melihat Tuhan. Lalu kau tanya sama aku, di mana Tuhanmu? Kutanya sama kau balik, kau bisa jawab nggak di mana Tuhanmu sekarang? Ya di hatiku lah. Coba kau buka hatimu, kau tengokkan hatimu. Kalau aduh, inilah orang Kristen teman-teman ya. Bang, kita kembali ke tema, aku mau tengok. Enggak, tunggu dulu. Enggak, dia bilang Tuhannya di hatinya. Oke, Tuhanmu di hatimu sekarang. Berarti gini Kak, sebenarnya. Enggak usah. Aku suka ini. Tuhanmu di hatimu. Oke. Tolong kau tanya pada Tuhan kau yang dalam hati kau itu, besok aku pakai baju apa? Kalau Tuhan kau gak bisa jawab, berarti Tuhan kau bodoh. Silakan. Gini Kak ya. Kan kita, Bro, saya nggak mau gini-gini. Anda mengatakan Tuhan Anda di hati Anda, berarti Tuhanmu lagi berada di dalam badanmu. Tolong kau tanyakan kepada Tuhanmu yang berada di hatimu, ya. Baju apa yang saya pakai besok berdiskusi? Kalau Tuhanmu nggak bisa menjawab, berarti Tuhanmu bodoh. Silakan. Itulah aku bilang Kak. Makanya kita kan, Bro, makanya kalau bicara itu berpikir dulu. Kalau bicara itu berpikir dulu. Kamu bertanya kepada saya di mana Allah, saya menjawab. Saya tanya balik kepadamu dan kau bilang Tuhan di hatimu. Ketika aku buktikan apakah betul ada Tuhan di hatimu atau tidak, kau nggak bisa membuktikan, berarti kau berdusta, saya tidak berdusta. Inilah perbedaan kita. Kami bicara sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan kami, kau bicara sesuai apa yang hawa nafsumu ikutkan, apa hawa nafsumu inginkan. Nggak ada Yesus berkata aku di hati kalian, nggak ada. Tidak ada, jangan kalian itu menjadi Tuhan. Di sini kita diskusi untuk menunjukkan mana yang lebih jujur, Islam atau Kristen dalam beriman. Mana yang lebih benar, Islam atau Kristen. Bukan tempat curhat di sini, bro. Kalau kamu tidak sanggup berdiskusi dengan saya, ndak usah. Makanya saya ulangi pertanyaan saya. Gini Kak. Ndak usah gina. Ini kamu mau ngomong apa? Coba saya kamu mau ngomong apa? Di sini kita diskusi tentang iblis juru selamat. Di sini bukan cerita tentang curhat saya begini, saya begitu, bukan. Nah, itulah kan. Langsung dijawab lah Kakak. Belum aku selesai. Gini Kak, kita pelan-pelan aja. Udah aku bilang. Iya, Kak, saya lagi bahas ini. Mau ikut bahas ini enggak? Kalau tidak punya wawasan, nggak usah paksakan diri kalian loh. Nanti hancur lebur kalian itu. Ya, jangan sok tahu. Tuhan di hati saya, diuji Bang, Tuhan di dalam hatinya. Selamatkan agamamu Bang. Jujur aja. Ya, silakan Papa Tobing, agamanya apa? Halo. Ya, Bro, silakan agamanya apa? Agama saya Kristen. Oke, silakan. Tema saya adalah Iblis Juru Selamat Oten. Ini berdasarkan ayat 1 Timotius pasal ke-5 nomor 5 dan perkataan Edis bahwa penyalipan adalah karya iblis. Ada pendapat, silakan. Kalau soal karya iblis itu, Rifa, itu benar, itu real. Berarti karya iblis yang diselamatkan siapa? Tunggu. Kenapa iblis itu Saya nak nanya. Kenapa kalian suka kali ya saya nggak mau dengarkan itu kok. Kenapa ketika ya karena kapan saya bertanya kalian kenapa Kristen apa yang masuk akal. Turunlah kau ngapain kau di sini? Kristen kenapa senang sekali menjawab yang tidak saya tanya lalu tidak pernah menjawab yang saya tanya? Kenapa kalian begitu? Anda kan mau dijawab, tapi Anda apa yang saya tanya? Memang apa yang saya tanya? Sesuai judul ini kan Anda bertanya kan? Yang saya tanya tadi adalah ketika penyalipan karya iblis yang diselamatkan siapa? Itu pertanyaannya. Jawab. Kan iblis yang Anda bilang kan? Yang saya tanya tadi sudah kamu jawab.
ketika kamu mengakui bahwa penyalipan adalah karya iblis, maka siapakah yang selamat karena karya iblis? Yang diselamatkan karya iblis itu orang-orang yang dirasuki iblis pada saat zaman itu. Oh, berarti Yesus mati itu untuk menyelamatkan orang-orang yang dirasuki iblis. Ya iyalah. Jadi orang yang berdosa. Dan mereka disebut bukan menyelamatkan kamu berarti. Berarti Yesus mati itu berarti karya iblis itu tidak menyelamatkan kamu. Berarti karya iblis tidak diterima semua orang. Jadi dia ditangkap dan dihukum karena membawa paham yang berbeda pada zaman itu. Udah. Begitu. Itu rencana siapa? Itu rencana siapa? Orang-orang jahat. Oke, orang-orang jahat. Karena rencana orang-orang jahat ini, siapakah yang selamat gara-gara Yesus mati di tiang salib? Yang selamat itu orang yang percaya kepada Yesus. Dan apa agama orang yang percaya ini? Nama agamanya? Yesus nggak membawa agama, bro. Oke, Yesus tidak membawa agama. Oke, kita lihat ayatnya nih ya. Yesus itu agamanya apa? Nggak ada agamanya. Oh, dia ateis. Ya, dia kan membawa ajaran yang... Enggak, Yesus ateis. Berarti Yesus tidak bertuhan berarti. Berarti dia berbohong ketika dia mengatakan, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Berarti dia menafikan kalau Bapa Tuhan. Ateis dia. Berarti Kristen ini bukan agama. Kristen bukan agama berarti ya? Kristen agama di zaman mereka membuat agama. Loh, itu Kristen ini agama bukan? Oh, Yesus tidak membawa agama Kristen. Dia membawa ajaran. Oke, ajaran yang dibawa Yesus ini mengatakan penyalipan itu karya iblis bukan? Saya kan udah bilang tadi itu karya iblis bagi orang-orang yang membenci. Lalu yang Anda diselamatkan nggak gara-gara karya iblis ini? Termasuk yang selamat nggak? Diselamatkan lah, kan Yesus berkata itu. Kalau begitu Anda diselamatkan karena iblis. Diperbuat mereka. Kalau begitu Anda diselamatkan oleh karya iblis. Salah nggak kalau saya bilang bahwa iblis adalah juru selamat Anda? Oh tidak. Kenapa salah? Tidak lah. Oh tidak salah. Tidak salah. Terima kasih. Berarti betul ya. Kita, termasuk Anda, gitu. Loh. Anda mau berdoa. Yang membuat karya ini, tunggu. Yang membuat karya keselamatan ini Yesus atau iblis? Tapi katanya iblis tadi. Iblis itu suatu kerajaan raja yang membenci ajaran yang dia bawa. Yang saya tanya, penyalipan ini sebuah karya enggak? Tahu, tapi Anda penyalipan kok nyerang pribadi. Iyalah. Dikatakan munafik sama orang kafir itu enggak masalah. Saya tanya sekali lagi nih, ketika kau sudah akui, bagi kami Anda ya nggak apa-apa, nggak masalah dikatakan munafik sama orang kafir. Ada 4.000 orang melihat loh, dengar Bang. Dengar baik-baik ya. Menurut Papa Tobing, penyalipan itu karya iblis. Maka asbab karya iblis si Tobing yang adalah agamanya Kristen, bukan agama Kristen itu, sekte Kristen ya. Jadi kata si Tobing ini, karena karya iblis itu sekte Kristen diselamatkan. Pertanyaanku, salah nggak kalau ku bilang iblis adalah juru selamat kalian? Ya salah lah. Lah kenapa? Karena bisa nggak kalian selamat tanpa karya iblis? Iblis disalibkan karya iblis. Udah. Nah, siapa yang punya karya di sini? Yang memiliki karya keselamatan siapa? Jadi keselamatan ini karya iblis kan? Nah, siapa? Banyak gereja ditutup, tidak dikasih membangun, itu kan karya iblis. Ya, karya iblis itu menjajah seluruh negara dengan membawa doktrin agama, mengajarkan ajaran Kristen. Jangan masuk ke situ Bang, di Eropa juga nggak bebas. Kalau saya tunjukkan ajaran iblis, bro, yang saya tanya itu adalah bro, kalau Anda itu benar nggak usah kejang, santai. Roh setan dalam lubang hidung saya lebih bisa menenangkan saya ketimbang Anda yang punya Tuhan dalam lubang hidung Anda. Dengarkan baik-baik. Tobing, kembali ke topik, Tobing. Kembali ke topik. Ketika yang diselamatkan adalah oten atau orang Kristen,
dan kalian selamat karena karya iblis, kenapa iblis tidak layak dikatakan juru selamat? Kan karya dia itu. Sekarang gini, ya. Anda bertanya, boleh saya tanya enggak? Selesaikan dulu itu, kalau sudah selesai baru boleh bertanya. Ketika iblis punya karya, karya iblis ini membunuh Tuhanmu. Karena karya iblis ini kau selamat. Kenapa kau nggak berterima kasih kepada iblis? Gara-gara dia kau selamat. Makanya aku bilang dia juru selamat kau. Bahkan dalam 1 Korintus dalam 1 Korintus pasal ke-5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan. Jadi ada orang yang diselamatkan karena diserahkan kepada iblis. Kenapa iblis yang menyelamatkan kalian kok kalian nggak katakan sebagai juru selamat? Inilah kenapa kalian ini adalah ajaran iblis. Di satu sisi kalian percaya semua karya adalah karya iblis, penyalipan karya iblis, tapi kalian melupakan karya iblis ini lalu mengatakan bahwa Yesus yang menyelamatkan. Padahal penyalipan itu karya iblis. Melupakan karya iblis kalian ini nggak tahu diri. Jangan lupakan jasa iblis, Bang, jasa. Melupakan jasa iblis kalian ini. Tanpa iblis kalian nggak selamat. Si Rifa bertanya, karya iblis, iya, bagi orang yang tidak menerima ajarannya, orang yang berarti jahat. kau bilang iblis tidak menerima ajaranmu? Yang mengatakan penyalipan karya iblis itu iblis, bukan aku. Kata-kata bisa saya terima. Apa ini? Saya terima. Sekarang saya mau bertanya. Yang mengatakan penyalipan karya iblis adalah Edis. Anda sepakat. Lalu kenapa ketika kau selamat gara-gara karya iblis kok kau lupakan yang punya karya? Lapangkan dadanya Bang biar menerima sejasa. Siapa bilang lapangkan dadanya Bang? Bang, lapangkan kau dadanya. selamat nggak gara-gara Tuhan kau mati? Enggak selamat lah. Oh, nggak selamat kau, jadi udah percuma Tuhan kau mati ya. Berarti orang Kristen ini nggak ada yang selamat walaupun Tuhannya sudah mati. Iya, berarti Kristen bukan ajaran agama benar. Sudah selesai. Ya Abang tanya, saya sekarang bertanya Bang. Udahlah tanya aja lah ya. Jangan lupakan jasa Bang. Ya. Jangan lupakan jasa iblis ya Bang ya, tanya aja Bang. Pun juga jangan lupakan jasa iblis. Saya bertanya. Kami nggak ada jasa iblis punya jasa di agama kami, nggak ada. Jangan disama-samakan. Sejak kapan ada jasa iblis dalam agama kami? Kalau kita mau ya tapi jangan memfitnah kau. Kalau memfitnah aku luruskan, enak aja. Kau memfitnah aku biarkan. Ya udah kan ku tanya kau dulu. Apa pertanyaanmu? Zaman dulu sampai sekarang, kenapa harus ada penolakan pembangunan gereja? Kenapa harus ada penolakan perayaan Natal? Itu karya apa? Karya iblis atau enggak? Oke. Bukan, bisa jadi itu adalah usaha orang benar untuk menghalangi pemurtatan yang adalah penyembah iblis. Jadi orang Islam mungkin tidak suka dengan penyalipan yang karya iblis, sehingga nanti agama iblis ini diajarkan. Makanya mungkin banyak orang yang mengatakan, jangan, itu gereja iblis. Kenapa? Karena itu gereja yang meyakini bahwa penyalipan karya iblis. Jadi mungkin orang Islam nggak mau orang Kristen yang mengatakan, ya loh kau, ini kan aku jawab. Ini kan aku lagi jawab. Kalau kau nggak mau dengarkan, ya udah kau turun. Ya udah, aku tanya sama kau. Tanya, ya udah. Kau sebutkan nama gereja yang dilarang untuk dibangun. Nama gerejanya apa? Itu karya iblis enggak? Bukan, karya orang benar. Kenapa? Karena yang dihalangi untuk dibangun adalah tempat menyembah manusia, tempat menyembah iblis. Maka nggak boleh. Kami orang benar. Dari mana kau tahu penyembahan iblis? Ya karena kau yang bilang penyalipan karya iblis. Berarti kau akui bahwa karya orang-orang jahat. Paham kau? Tadi kau yang bilang penyalipan karya iblis. Berarti kau akui bahwa Kristen ini agama iblis karena karya iblis ada di dalam aja. Loh, Rifa, kalau mau berpikir jernih begitu. Yang kan kau yang bilang tadi. Kau yang bilang penyalip. Ya enggak, yang kau bilang tadi penyalipan karya iblis. Woi, yang mengatakan temanya dia mau lari ke kebebasan beragama. Iya. Coba dengar. Sekarang gini ya, sekarang gini. Dia tahu. Dia pro orang yang rasis itu orang jahat. Paham kau? Iya, aku tanya. Orang yang tertawa ketika Tuhannya mati itu iblis atau orang? Orang lah, orang jahat dan iblis. Orang. Nah, aku tanya sama kau. Kau ketawa nggak saat dosa kau ditebus? Kenapa ketawa?
Oh, nggak bahagia. Berkorban. Oh, bersedih. Berarti kau sedih waktu dosa kau ditebus. Ya bersedih. Orang dia. Berarti Tuhan kau selama ini telah capek mengorbankan dirinya, ternyata kau sedih. Bukannya malah bahagia. Waduh, nggak dihargai kerjaan Tuhannya. Capek Tuhan kau berkorban untuk mati menyelamatkan kau, ternyata kau nggak bahagia. Kau paham, Rifa? Diam dulu. Ini orang ini ngomong apa sih? Ternyata teman-teman selama ini orang Kristen itu nggak bahagia hidupnya, nggak bahagia dia. Makanya banyak yang kurus-kurus. Ya, kenapa nggak bahagia? Pantas mukanya jelek semua kayak abang ini. Karena mereka nggak bahagia. Bang, saya di tempat mayoritas Kristen, Bang. Kebebasan di sini juga dilarang, di pembangunan masjid juga dilarang. Aduh, jangan ini abang, itu. jangan abang bawa ke situ karena hancur abang. Teman-teman dengarkan baik-baik ya. Penyalipan itu karya iblis. Yang diselamatkan dia, yang mati terkutuk Tuhannya, yang sedih dia, kata dia. Tapi dia sedih karena dosanya diampuni. Jadi Tuhannya selama ini punya rencana malah membuat umatnya sedih. Ini agama apa teman-teman? Maka agama inilah yang tidak boleh disebarkan di tengah-tengah orang Islam. Diam dulu. Jadi kalau begitu. Aku tahu tentang Kristen. Aku tahu. Anda tonton nggak atau ikuti nggak Buya Syakur? Siapa Syakur? Nggak kenal aku, siapa dia? Ah, itulah kemunafikanmu. Pura-pura kau nggak tahu. Kok aku harus tahu sama Syakur? Siapa Syakur? Bapakku bukan. Siapa Syakur? Jangan itulah Buya Syakur. Siapa dia? Kuliah di mana dia? Di mana dia sekolah? Tahu kau kuliah di mana dia? Kalau mau murtad silahkan. Waduh. Paham. Kok kau lucu kali. Kau yang kenal Syakur, aku yang kau tanya kalau aku nggak kenal Syakur. Messi aja tahu itu. Bang Mesia. Bang Mesia kenal si Syakur. Tahu Syakur? Bang Mesia. Kayaknya tahu sih. Itu siapa, makanan Bang? kan, Bang? Makanan kan? Itu kan tahu Bang Mesia kan? Siapa Bang Iya, Mesia? iya Tahu tahu, Bang iya Mesia? tahu, iya tahu. Siapa itu? Sering makan kok. Sering makan? Iya dia, iya. Siapa Dia itu? bodoh. Makanan? Itu makanan itu. Oh, bodoh Dari dia. tepung. Oh, Lah, si Syakur kamu itu yang bodoh, Uni. Oh, aku Uni yang bodoh dia, Bang itu Tobing, iya. makanan. Oh, itu makanan. makanan enak loh. Oh, Syakur itu makanan. Makanannya asin atau pedas, Bang? Buya Kok Syakur bawa ada makanan gula kau? sedikit. Tobing, kita lagi bahas agama, kok bawa makanan? itu yang paten. Bang Tobing, lapangkan dadanya. Lapangkan dadanya, Bang. Saya bilang Mesia, ajar ini si Rifa. Iya, nanti saya ajarin. Mesia kan sama Rifa kan pelajari Kristen. Tahu Enggak, tak? akulah dia, Bang. Yang kau aniaya, nanti saya ajarin dia. Gitu. Ya sudahlah, Bang. Ada yang mau Anda bantah dari ajaran Buya Syakur setiap dakwahnya? Ada. Abang, Yang mana? Jangan pura-pura nggak tahu. Aku memang nggak tahu. Lapangkan dadanya, Bang. Bang, Bicara, ya. baca dulu Bible ya, Bang ya. Ya. Yang kamu tahu nggak? Itu Bang Mesia sama si Rifa. Tobing, Jangan munafik jadi orang. Tobing tahu nggak? Tuhan perjanjian lama pernah ngambil bini orang, kau tahu nggak? Bagus, jujur, terbuka, yang nggak usah munafik. Tobing, Gitu. kau tahu nggak? Tuhan perjanjian lama pernah ngambil bini orang, kau tahu nggak? Loh, kau mau bahas ke situ? Iya, pernah tahu. Kalau nanti ku tanya kau, Muhammad ngawini umur 5 tahun, kayak mana lagi? Mana ayatnya, dalilnya mana Nabi Muhammad mengawini anak 5 tahun? Ayatnya di mana? Tapi Berarti kau berdusta. Hati-hati, Bang Tobing. Aduh, Bang Tobing, berdusta Kristen di dalam segala hal ya. Kau tahu nggak, yang mengawini anak bocil 3 tahun itu justru nenek moyang Tuhanmu, Dek. kita hidup tenang, berdampingan. Tobing, yang mengawini anak usia 3 tahun itu justru nenek moyang Tuhanmu, namanya Ishak. Itu ada datanya, aku nih datanya. Ya, orang Yahudi yang bilang nenek moyang Tuhanmu mengawini anak bocil usia 3 tahun. Rifa itu mempelajari Kristen, tahu, tapi pura-pura enggak tahu. Kalau saya enggak tahu, saya sering nonton live orang. Nah itu.
Tobing, nenek moyang Yesus itu mengawini bocil usia 3 tahun. Nih dalilnya ada. Nabi Muhammad tidak pernah mengawini anak usia 5 tahun. Ya, jangan kau memfitnah. Itu fitnah yang nyata, Tobing. Jangan kau bilang Nih, kayak gitu, Rifa. nih, Aku tengok nih. penontonnya. Ya udah kau bawa ke Ya, sini aku data dengar. pada masa itu, Berdasarkan itu, nggak tahu apa Tobing. di mana. Pada masa itu Ribka lahir dan ia menunggu sampai ia layak untuk menikah usia 3 tahun. Ini nenek moyang Tuhanmu, Tobing. Nenek moyang Tuhanmu pedofil. Itu. Jadi taunya kau. Nah, kau bilang pula aku di mana jalan fitnah. Itu kan aku nonton. Ya memang kau memfitnah. Memang memfitnah kau. Ya mana datanya coba? Aku kan bukan mempelajari. Tobing, aku tadi lagi tanya sama kau, tahu nggak kalau Tuhan Bapak pernah ngambil bini orang? Kau nggak jawab. Indonesia, Rifa. Waduh, jangan. udah angkat tangan ya. Yaudah di bawah aja lah, Tobing. Tuh. Kasihan aku nengok kau, nggak bisa kau diskusi. Iya, takut aku nengok kau. Nengok muka kau takut aku. Mereka terguncang, makanya para pendeta harus jujur. Mana ada kejujuran? Kasihan mereka terguncang Penyalipan semua. karya iblis. Dengar, penyalipan karya iblis yang diselamatkan Oten. Kenapa iblis nggak bisa dikatakan juru selamat? Karena apa? Karena mereka nggak tahu diri. Iya, harus jasa iblis itu harus diakui. Kasihan dia Halo, capek-capek. iya capek-capek dia punya karya iblis nggak kalian akui. Nah inilah kita lihat bagaimana Kristen, kawan-kawan ya. Kristen itu sulit diskusi akademis dengan kita karena mereka itu ndak baca kitabnya, mereka ndak pelajari. Ditanya ayatnya, kitabnya ndak ngerti. Mereka cuma bilang aku. Uni Ripa ini kelihatannya sakit ini. Yang sakit Tuhan kau, pernah mati dia. Enggak, itu kelihatan dari wajahnya. Iya, iya. Bentar lagi ini mau metok ini. Yang pernah mati Tuhanmu. Aku lebih baik kalau manusia mati biasa. Kau urus dulu anakmu itu. Anak kau jangan-jangan mati bentar lagi tuh. Kau butuh orang mati, tuh anak kau yang lagi mati ketabrak mobil. Anak kau lagi menangis. Aku takut kau nyumpahi orang, tuh anakmu dilindas mobil loh, Dek. Kasihan mereka ya. Pak Pendeta, jujurlah. Kalau jujur kan kasihan. Kalian bagus diskusi, kita punya bangsa yang beradab, Lucu yang Kristen ya. Iya. Dia nuduh-nuduh. Kau bilang kami mati, tahu-tahu anakmu yang ditabrak sama kendaraan. Sedih kali kalian ini. Halo Rizky. Halo Rizky. Ininya di sini minta ampun. Ya, agamanya apa? Saya Kristen. Oke, suaranya gede kan? Nggak kedengeran bang. Saya Kristen loh kak. Ya, suaranya gede kan? Kecil soalnya. Saya Kristen. Kecil suaranya, minoritas kayak kalian, minoritas. Suaranya Saya minoritas Kristen. bang. Nah, bagus. Oke, mau membahas tema saya atau mau bertanya? Yang lucunya kenapa harus dibahas-bahas Tuhan? Itu aja. Ya karena ini room diskusi lintas agama. Masa kita diskusi lintas agama bahasnya Nikita Mirjani? Oh, lintas agama ya. Ini kan room diskusi lintas agama, yang dibahas agama lah. Yang lucu itu, ini room diskusi lintas agama. Yang kita bahas adalah Jule. Kan nggak masuk. Kalau begitu harus Tuhan yang dibahas ya. Karena kalau kita room diskusi lintas agama nggak bahas Tuhan, berarti kita nggak sesuai dengan konteks roomnya. Oh, kalau begitu boleh juga saya tanya mengenai Tuhan ya. Kalau begitu. Ya bilang lah dari tadi, saya pikir Anda kesini mau apa, tahu-tahu cuma mau bertanya. Dari tadi kan sudah saya bilang, mending nanya aja kalau nggak ngerti apa-apa. Oh, boleh kutanya ya kak. Silakan. Itu
Tuhan ini berupa apa dia loh Kak? Oke. Di Islam itu Tuhan bukan berupa daging, bukan berupa saset, bukan berupa botol, bukan berupa roh. Karena Tuhan itu laisa kamislihi syai'. Tidak setara, tidak serupa, tidak sama dengan makhluk. Mungkin kalian terbiasa sih Tuhan berupa orang, Tuhan berupa burung merpati, Tuhan berupa roh, mungkin kalian terbiasa itu. Jadi kalian menganggap Tuhan itu harus berbentuk seperti yang kalian ketahui gitu loh. Di Islam tidak. Di Islam Allah itu laisa kamislihi syai'. Tidak semisal dengan apapun. Oh benarkah itu yang saya tahu Tuhan kami itu karena sudah ada rupanya begitu kayak manusia dia itu. Tuhan kamu yang seperti manusia atau manusia yang seperti Tuhan? Mana yang lebih dulu berbentuk manusia? Tuhanmu atau manusia? Kan dia wujud manusia loh Kak. Oh berarti Tuhanmu memang manusia dari awal. Tuhan menyerupai manusia loh Kak. Oh Tuhan meniru rupa manusia. Iya. Oh ya, berarti Tuhan menyamar jadi manusia. Tapi kalau Muhammad itu bagaimana rupanya Kak? Ganteng, daripada Tuhanmu lebih ganteng dialah. Nabi Muhammad itu tampan, makanya banyak yang suka sama dia. Kalau Yesus setahu saya itu buruk rupa mukanya. Tapi itu makanya kutanya lantaran kan foto Yesus ada, foto-foto siapa ada, foto Muhammad bagaimana itu loh Kak? Nabi Muhammad tuh nggak ada fotonya karena pada waktu itu belum ada yang memoto. Pertanyaanku, yang mengatakan bahwa foto itu foto Yesus siapa sama kamu? Mana tahu aku orangnya itu nggak tahu. Nih. Ini ya. Kamu lihat ini ya. Ya. Saya ingin ngasih tahu kepada seluruh orang Kristen, berhentilah menghayal. Foto-foto yang kalian lihat selama ini, yang kalian katakan itu adalah Yesus, itu ternyata menurut para ahli adalah hasil imajinasi orang. Nih, makanya kalian berhentilah menghayal. Terungkap wajah asli Yesus yang sebenarnya. Nih. Ya. Nih. Ilmuwan Inggris. Nih, kita lihat dulu yang di atas nih. Oh, itu foto Yesus ya, Kak? Sebentar. Ilmuwan Inggris telah menemukan potret baru wajah Yesus. Rupanya gambar ini berbeda dengan apa yang selama ini digambarkan di berbagai lukisan atau potret yang dipajang di banyak gereja. Selama ini para ahli meyakini bahwa sampai saat ini penampakan gambar Yesus adalah murni dari apa? Imajinasi alias hayalan saja. Ternyata muka Tuhan kalian nggak kayak gini. Mukanya ternyata kayak gini. Wah, nih muka Tuhan kalian kayak gini rupanya bentuknya. Oh, kayak gitu dia ya. Iya. Ini yang bikin Richard Nevy, seniman ahli medis lulusan University of Manchester. Ini loh. Jadi nggak ganteng ternyata. Aku pikir ganteng, ternyata maaf ya. Aku nggak mau aku kalau kayak gini sih. Oh, tapi lebih ganteng jauh kali gantengnya Bang Mesia. Oh, lebih cantik kakak lah kalau begitu. Oh, aku cewek cantik lah. Iya, itu ku bilang. Tapi ya silakan bertanya aja bro, bertanya aja. Jangan mabuk ciu di sini ya. Bertanya aja. Pertanyaan selanjutnya. Sudah tahu ya kalau foto-foto di rumah Anda itu, bro, sudah tahu ya kalau foto-foto di rumahmu itu adalah imajinasi atau hayalan ya? Iya. Tapi, nah, kalau sudah tahu foto itu hayalan, iya. Berarti selama ini kamu berbohong mengatakan kalau itu foto Yesus. Nggak mau bertobat. Tapi kalau memang salah juga untuk yang dibilang kakak ini ya, Mbak, mungkin kakak yang menerima akibatnya mungkin. Apa? Kan kamu bilang, tadi kan kamu ngomong, Tuhan saya ada fotonya, itu foto Yesus, itu kan fitnah. Kan lantaran kakak bilang, ini
ini fotonya. Maksud saya itu kalau memang Bukan saya yang bilang, yang mengatakan adalah Liputan 6. Saya cuma baca aja. kan kakak juga yang bilang. Saya membacakan. Itu makanya aku bilang kalau memang salah yang diunjuk kakak itu, yang dinampakkan kakak, mungkin kakak yang lebih menerima akibatnya di akhirat nanti. Masalah nanti di akhirat nantilah kita bahas, nggak usah sekarang. Sekarang ada pertanyaan baru nggak? Tapi tolong kak, tolong kasih nampak dulu foto Muhammad lah, karena Tidak ada, kami nggak suka nipu, kami nggak suka menghayal. Mana ada kami suka menghayal? Kami nggak ada yang lihat wajah Nabi Muhammad. kalau Orang gitu yang nggak ada tidak ya, pernah melihat Nabi Muhammad lalu mengatakan aku punya foto Nabi Muhammad itu penipu, sama seperti kalian Kristen yang menipu banyak orang dengan mengatakan ini foto Yesus, padahal itu bukan. Kami tidak terbiasa menipu kecuali untuk hal-hal yang menyelamatkan diri kami di medan perang dan menyelamatkan urusan rumah tangga orang. Tapi kalian berdusta dalam segala hal untuk memuliakan Tuhan kalian. Contoh, ini foto Yesus, padahal itu hayalan saja. Itu penipuan namanya itu. Berapa anak kecil yang sudah kalian tipu? Ini foto Yesus ya Bu? Iya. Ini foto Tuhan kita ya Bu? Iya. Ternyata bukan. Itu namanya penipuan. Sementara kami tidak pernah melihat wajah Nabi kami, tidak ada yang pernah melukis, tidak ada yang pernah memoto karena handphone belum ada waktu itu. Jadi kalau kami katakan kami tidak tahu, tidak masalah karena kami tidak terbiasa menipu. Kalau kalian tidak pernah melihat wajah muka Tuhan kalian, tidak pernah ada yang betul melukiskan Yesus, tidak ada HP untuk memoto pada waktu itu, berani-beraninya kalian pajang muka orang yang kalian tuduh sebagai Yesus, ternyata itu imajinasi. Berapa ribu orang sudah kalian bohong itu? oh tapi setidaknya sudah ada juga rupanya loh kak, walaupun tidak. Kayak mana bentuknya? Kayak mana rupanya? Mirip orang Arab atau mirip orang Eropa atau mirip orang Negro? Mana tahu aku kakak yang tadi. Ya kalau kau nggak tahu jangan so tahu, berarti kau sama saja nggak tahu rupa Tuhanmu kayak mana. Lalu kau tanya sama aku rupa nabiku kayak mana? Kau aja nggak tahu rupa Tuhanmu kayak mana. Kalau begitu yang penting Muhammad tidak ada ya. Nabi Muhammad ada, fotonya yang nggak ada, orangnya ada. Oh, ya nggak ada rupanya ya. Oh begitu. Sudah kembali ke suka tema Allah. lagi Bang. Kembali ke tema, kita berterima kasih sama setan yang telah memberikan karya besar untuk Abang. Tanpa iblis kalian bisa selamat nggak? Belum tahu aku iblis. Iblis itu adalah, nggak ada foto iblis. Foto nenek moyangmu ada nggak? Kenapa harus dibahas kalau nggak ada foto iblis itu? Oh jadi kalau kita mau membahas harus ada fotonya dulu. Iya, yang Fotomu yakin mana? kita Coba aku kan pengen bahas kau dulu. ada fotonya, Yang mana fotomu dulu? baru kita Ya, tunjukkan foto. Ya udah. Aku pengen bahas nenek moyangmu dulu ya. Nenek dari Bukan nenek fotonya dari dulu dia. Fotonya nenek dia dulu dari lah nenek. Bang. Oh iya, Hidupin fotomu kamera dulu Bang. lah. Hidupin kamera biar kita selfie. Kita mau selfie samamu dulu. Takutnya kita ngomong dengan orang yang nggak ada, karena dia nggak ada kan. Memang rata-rata kognitifnya orang Kristen ini memang rendah, di bawah kera memang. Rata-rata memang iya di bawah kera. Mantap. Yuk kita bahas lagi ya tentang penyalipan karya iblis nih. Gini-gini teman-teman. Mereka mengatakan Yesus itu menjadi juru selamat. Dan yang mereka maksud juru selamat itu adalah Yesus itu harus dimatikan menjadi tumbal untuk keselamatan mereka. Padahal ada satu tokoh yang gara-gara pemikiran dan kehendaknya Yesus bisa disalibkan dan mereka bisa selamat. Siapa dia? Dialah iblis. Maka sebenarnya kalau kita lihat dari kronologis ini, iblis ini lebih besar dampaknya ketimbang Yesus. Kenapa? Yesus itu ya dijadikan tumbal gitu loh, dijadikan sebagai alat. Sementara iblis ini yang merancang, punya rencana dan menghendaki dan membuat. Maka sebenarnya penyalipan itu karya iblis. Dan kalau ada orang yang selamat karena karya itu, kenapa iblis tidak bisa dikatakan juru selamat? Kenapa? Coba loh. Justru dia di tahun tanggal 25 Desember itu kan karyanya merayakan karya iblis bukan? Nah, tanggal 25 Desember bukan. Kalau hari penyalipan itu, kalau itu hari kelahiran Yesus menurut mereka bukan. Enggak, kalau kelahirannya kan bukan di musim dingin, ya dingin. Iya, enggak, kalau mereka itu secara keyakinan menganggap bahwa Natal itu hari ini, bentar.
Terus jasa iblis kapan ini diperingati? Hari penyalipan tuh hari Jumat Agung itulah kayaknya. Nah, jadi Jumat Agung itulah merayakan karya iblis. Tapi bukannya Yesus disalib hari Kamis? Sebenarnya nggak ada yang jelas itu. Itu nanti satu tema kita bahas itu. Intinya, cobalah bayangkan. Kristen ini memang, memang ajaran iblis. Iya. Aduh, penyalipan karya iblis. Kami nggak pernah ribut. Alhamdulillah si Edi sudah mengakuin juga. Untung ada Edis ya. Iya. Untung ada Edis loh. Kalau nggak ada Edis, kita nggak tahu selama ini Kristen ini selamat karena iblis loh. Bukan, maksudnya kalau Edis nggak bilang, nggak ada orang Kristen yang sadar, karena kalau kita yang bilang mereka nggak terima. Halo helper. Halo Kak, Ya, agamanya apa bro? Kristen Kak? Ya, tema kita adalah iblis juru selamat Oten, dan diksi ini muncul karena Edis berkata penyalipan karya iblis. Maka kalian itu selamat karena karya iblis. Yang lebih layak dikatakan sebagai juru selamat adalah iblis, ide dan gagasan iblis, dan karena pekerjaan iblis lah kalian selamat gitu. Kalau Tuhan kalian kan cuma dijadikan tumbal aja. Tumbal ya? Kakak tahu dari mana? Edis yang bilang. Dan Yohanes 8:37. Yohanes pasal 8 nomor 37 sampai 40. Bahwa yang menginginkan kematian Yesus adalah bapaknya iblis. Dan yang mengeksekusi juga iblis. Iblis merasuki Yudas, cium kudus, baru ketangkap. Kalau tidak dikehendaki dan nggak dikerjain iblis, kalian nggak selamat. Iya Kak, saya mau nanya Kak. Silakan. Yang nulis Quran itu siapa ya Kak? Kapan? Zaman yang kapan? Zaman Rasulullah, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Zaman Abu Bakar, Zaid bin Sabit dan timnya. Zaman Utsman, Zaid bin Sabit dan timnya. Kalau sekarang dicetak sama Kemenak. Pertama ya Kak, pertama yang Al-Quran yang pertama gitu. Zaid bin Sabit di zaman Rasulullah karena dia penulis wahyu. Berarti Kalau yang menulis semua Bible manusia. siapa? Oh iyalah, Al-Quran ditulis oleh manusia lah. Zaid bin Sabit itu kan manusia. Iya. Kalau kitabmu, siapa penulisnya? Banyak yang nulis. Siapa penulis kitab Matius? Muridnya. Siapa nama muridnya itu? Muridnya banyak. Ya oke, semua muridnya. Siapa? Lukas siapa? Ganti-ganti ya. Ya udah, yang Matius siapa? Berarti penulis kitab Matius Lukas. Enggak lah. Ya udah kalau gitu siapa? Nggak tahu. Ya udah saya kasih tahu deh. Karena Anda nggak tahu, saya berbaik hati memberitahu. Karena saya orangnya nggak sombong ya. Saya kasih tahu aja deh. Ini ya dari situs A Service of Brisbane Catholic Education. Di-mute dulu ya Bang ya. Who wrote the gospel and when? Karena kita coba translate ke bahasa Indonesia. Siapa yang menulis Bible dan kapan? Saya tanya tadi kitab Matius ya. Nah, ternyata di sini kepengarangan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukanlah Rasul Matius. Penulisnya mungkin seorang mu'alaf Yahudi. Oh, jadi nggak jelas ya penulis Matius. Penulis Markus, penulis Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Oh,
Kepengarangan Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak pasti. Waduh. Jadi ternyata nggak jelas penulis kitab abang Kristen kita ini ternyata. Kok bisa-bisanya percaya kalau itu kitab suci ya? Penulisnya aja nggak jelas loh. Kalau Al-Quran jelas penulisnya. Zaman Rasulullah, Zaid bin Sabit. Zaman Abu Bakar, Zaid bin Sabit. Zaman Utsman, Zaid bin Sabit. Zaman sekarang, Kemenak. Mana itu? Ada apa pertanyaan selanjutnya, Bang? Tadi kan Al-Quran kakak kan ditulis siapa tadi kak? Nggak jelas. Yang mana Al-Quran? Tadi yang nulis Al-Quran kakak. Zaid bin Sabit. Nama tadi siapa? Zaid bin Sabit. Dia nulisnya dari mana kak? Dapatnya Ya dari mana dari, gitu? maksudnya dari Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari mana dapatnya? Dari Allah melalui malaikat Jibril. Jumpa tengah berarti? Apa? COD. COD apa COD? Emang barang? Ya kan, COD itu kan apanya ya, pertemuan dijumpakan? kak. Siapa? Ayatnya kan nggak mungkin dari Muhammad dari Allah kan. Nabi Muhammad dapat informasi dari Allah yang membawanya malaikat Jibril. Terus yang COD apa? COD itu artinya apa coba? Cash on delivery. Terus kaitannya dengan firman Tuhan apa COD? Bayar Nabi Muhammad gitu di tempat. Kok kalau mau ngejek nggak cocok ejeannya. Contoh yang COD itu kayak gini ya, misal nih, atau misalkannya Tuhan Bapak mengutus Tuhan Anak, nanti Tuhan Anak baru COD-nya sama orang Hansip Romawi itu dibayar tunai, ditabok. Nah itu baru cocok COD. Kalau firman Tuhan apa yang mau di COD? Tuhan Bapak mengutus Tuhan Anak untuk di COD sama Hansip Romawi, ditombak, diludahi, ditelanjangi, dibuat kayang. Cash or duel, cash on duel. Langsung tunai ditampar sama Hansip Romawi, cash langsung. Cash on delivery. Pas diantar anak Tuhan ke depan Hansip Romawi, ketepak, ketepuk, ketepak, baru cash tunai bayarannya langsung. Kalau Nabi Muhammad dapat wahyu dari malaikat Jibril, apanya yang cash on delivery, apanya yang COD? Yang cash itu tamparan Hansip Romawi. Kalau mau melucu, mau melawak yang lucu lah. Kasihan. Apalagi pertanyaannya, Bang? Coba bertanya itu yang ada manfaatnya untuk ilmumu, untuk keagamaanmu. Kalau enggak aku yang bertanya nanti. Tanya, Bang. Kalau aku tanya gini aja deh, kenapa Bible itu dikatakan suci sama kalian? Aku tanya kakak kenapa kan suci? Al-Quran itu dikatakan suci. Pertama adalah semuanya perkataan Tuhan. Kedua, tidak ada kontradiksi. Ketiga, tidak pernah terdistorsi. Keempat adalah petunjuk, bukan malah penyesat yang membuat orang jadi sesat, sengaja sesat. Kayak kitab kalian dibaca makin banyak denom, Al-Quran makin dibaca semakin paham. Kitab kalian dibaca makin banyak denom. Agatha Mamikana gara-gara baca kitab kalian berantam. Saya baca Quran, Bang Zuma baca Quran, si Nandar baca Quran makin paham. Agatha baca Bible, si Mikana baca Bible makin baku hantam. Makanya dikatakan suci Al-Quran. Tidak ada satupun kitab suci di muka bumi ini yang bisa dihafal keseluruhannya kecuali Al-Quran. Kitabmu jangan dihafal, bahaya. Dihafal tahun ini, besok direvisi, ganti lagi hafalan. Kenapa? Tiap tahun hampir direvisi. Makanya nggak suci. Sudah banyak kontradiksi, distorsi. Oh iya, saya hafal beberapa aja.
Apalagi pertanyaannya? Tapi dia tahu artinya kan? Ya tahu lah artinya. Maksudnya Yang kan saya cari tahu ya tahu. Ya Abang tahu hafal lah. nggak Bible satu aja? Apa yang abang hafal? Amsal 7:18. Bible enggak untuk dihafal, Bang. Macam mana kau bisa Perintah. tahu tentang agamamu kau aja nggak hafal kitabmu? Pantaslah kalian diskusi babak belur depan kami. Kami yang Islam aja sedikit banyaknya tahu tentang isi kitabmu. Contoh, bagaimana kau memahami Tuhan menurut Yesus? Nggak tahu, kau tengok dulu Biblemu itu, kau cari dulu dari mana-mana. Aku bisa jawab. Menurut Yesus Tuhan itu adalah satu-satunya dalam Yohanes 17 ayat 3. Kehidupan kekalanya mengenal engkau satu-satunya Allah yang dan mengutus aku yang kau utus. Satu. Bagaimana cara masuk surga menurut Yesus? Kau nggak tahu, kau pula yang merasa mau mengajarkan aku. Ini contoh, Matius 7 nomor 21. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang mengikuti kehendak Bapakku. Jadi ketika aku menghafal, aku tahu. Jadi makanya aku bilang, kadang-kadang Kristen ini wajar mereka itu tidak ngikutin Yesus, karena mereka tidak pernah tahu. SDM-nya rendah. Pernah baca nggak Bible bang? Satu aja. Pernah satu baca? aja. Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah, Bang. Ayat Apa yang dibaca? Amsal 7:18. Ayat apa yang dibaca? Satu aja. Satu. Yeskiel 23:20. Yang ingat atau yang dibaca ya? Maksudnya kan apa sih yang dibaca? Ya, Yang ayat dibaca apa apa? yang dibaca? Yang dibaca banyak. Salah satu aja. Satu apa? saja, satu aja. Yang mana? Ada apa lagu semua ini? Yang Satu mana? aja kan nggak diminta. Pantaslah mereka ini menyepelekan ajaran agamanya ya. Kenapa? Karena memang sepele agama mereka bagi mereka. Beda banget dengan kita ya. Coba suruh dia baca Amsal dulu deh. Coba tunjukkan di situ. Mau nggak baca Amsal kita? Bang. Coba buka Amsal pasal 7 nomor 18, coba dibaca. Bang, tuh ada permohonan di bawah tuh bang. Daripada dengar lagu, mendingan baca itu katanya. Kitab suci menurut abang. Apa? Daripada, coba baca Amsal 7:18. Diminta penonton tuh. Kasihan mereka. Kasihanilah mereka bang. Satu aja. Setelah itu abang turun sudah. Coba baca satu Bible aja, habis itu turun lah. Amsal. Amsal 7:18. Bible. No, Amsal aja. 7:18. Iya, minta Habis tolong itu ya turun bang ya. Iya, minta tolong bang ya. Dengan suara keras bang. Ya, assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda. Iya bang. Salam petang. Ini enggak pingin. Agamanya apa bang? Islam ya? Iya. Ingin ini aja. Apa ya? Nanya. Bundanya monopos sudah berapa lama ya? Saya monopos, saya belum monopos bang. Kenapa nanyain monopos orang bang? Kenapa? Kirain udah monopos kayak nenek-nenek udah wajahnya. Bang, saya baca burung abang Amsal udah dulu, berapa Bang. lama? Tunggu, bang, burung abang udah berapa lama letoy nggak hidup, impoten? Istri aku ada 3, cantik-cantik, muda-muda lagi. Impoten ngakunya punya istri, padahal kau yang kau tunggu Dia ini dia. lebih hebat dari Yesus Iya. loh. Dia Nggak, lebih hebat dia dari ini loh. Yesus loh. Dia ini sebenarnya gini guys. Dia ini waktu Elia sama Joseph, dia tuh pernah trisam sama Elia sama Joseph. Jadi burungnya dimasukkanlah ke duburnya Elia. Tapi karena nggak hidup, marah Bang, dia. kita baca Diam ayat dulu. dulu sebentar, tenang. Sabar dulu. Tenangkan hatinya Aku lagi sebentar, saya cerita. baca ayat Sabar dulu. ya. Ya. Setelah baca Amsal kita ceritakan jalan ceritanya kenapa tenang Elia ya, Bang, duduknya ya. miring ya. Ini firman Tuhan bang, tenang, Ya. hayati. Silakan bang, baca ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Kencang juga dia. Dia pakai apa dia ya dek? Bukan pagi loh. Sampai pagi loh. Dia itu minum obat apa tuh dia ya? Obat kuat kayaknya. Dan bersama-sama menikmati asmara.
Kayaknya dia pakai alat dari Jepang deh ini, dia bisa kuat gitu sampai pagi. Boneka yang bisa bergerak-gerak. 70 tahun. Sabar dulu, sabar Bang, dulu. sabar, firman Burungmu Tuhan nggak bisa, nih, Bang. tunggu. Burungmu nggak bisa berdiri, soalnya Elia udah bilang nggak bisa dimasukin ke duburnya Elia kemarin. Makanya Elia. Iya, sahabat. Aku tahu kau sakit hati. Gini loh bro, aku tahu waktu kau lagi skidi papap sama Elia tendang mukamu karena burungmu nggak bisa hidup dan dimasukkan ke dalam duburnya Elia. Harus dimasukkan dulu lidi ke dalam baru bisa. Kalau nggak bisa. Aku tahu itu ceritanya. Jangan bersedih lah. Nggak ada Elia kan ada Joseph. Kalau kau nggak bisa memasukkan alat vitalmu ke duburnya Elia, kau minta masukkan aja sama Joseph. Diam dulu. Udah keriput ya. Sabar dulu. Iya. Jadi gini loh ceritanya. Kan gini kan. Jadi gini ceritanya. Si dia ini pacarnya Elia. Yang diputuskan Elia karena burungnya impoten, mekar dia karena penyakitan kan, jadi ada jamur di burungnya itu. Nah terus Elia karena dubur Elia udah gede ya kan, nggak mau Elia, akhirnya dia incarlah RK. Nah ternyata RK itu ya, RK ini kan semi ambeien. Nah jadi gitu juga nggak bisa gitu loh. Pas dia mau masukin ke dalam lubang duburnya si RK nggak bisa karena penisnya itu udah mekar, ada kayak kelopak bunga gitu. Soalnya udah banyak bang boroknya ulatnya di situ. Pakai belakang aja bang, biar nikmatin bang. Nah makanya, kan aku adek kasih lah ide kan kak, bang. Daripada abang pengen kali memasukkan alat vital abang ke dalam duburnya Elia dan RK, lebih baik abang dimasuki aja sama Joseph duburnya. Joseph senang melakukan hal itu, ya bang ya. Kalau beol itu masih ngacang, masih harus tekan nggak bang? Dia enggak, jatuh sendiri dia kalau kentut udah, dia kalau jalan itu jatuh semua itu bang. Ada kangkung, belacan, ada ikan, tulang ikan, ada nasi goreng. Bang, Jadi aku kan Mesia tuh ya, orang yang terpilih. Saya angkat jadi pendeta, mau nggak bang? Bang Mesia, Bang Mesia tau nggak? Dia kalau jalan bang, kan jalannya kan udah ngangkang. Itu kalau dia nggak pakai pempes bang, itu netes bang, bau bang. Dia kalau duduk di mana-mana bokongnya bau ini bang. Oh kalau lagi mencret itu datang bulan ya bang untuk laki-laki itu iya. Itu ya. Jadi boleh juga sih softek untuk laki-laki. Iya. Oh iya, satu lagi nih, si abang ini mamanya sama bapaknya itu pernah kalau nggak salah tuh trisam sama anjing. Kayaknya anak Jadi yang kata nggak mama- diharapkan ini anak dia anak dulu, zina dia- ini dia. Jadi kata mamanya gini, abang, burung abang udah nggak enak, pakai burung anjing adek mau, dibawa sama saya. Terus lahirlah dia ini. Bang, aku kan Mesia, orang yang dipilih. Mau nggak akan jadi pendeta? Terus kan bang, Ini menopos mulai iya, dari cowok ya, tadi. jadi waktu ibunya menopos kan ibunya udah kering tuh vagina ibunya tuh ya kan, mamanya kan vaginanya kering. Abang, vagina mamah udah kering nih, tolong di sini bawain apa katanya kan. Terus gimana nih, nggak ada nih, ya udah bawa anjing aja katanya. Akhirnya lahirlah dia ini. Astagfirullah, diterus aja dia. Aja menopos. Iya, iya dia nih raja singa dia ini.